Oke ya, tentang, mesin sederhana ya atau simple mesin ya. Jadi mungkin, dalam keseharian ya, dalam keseharian mungkin kita tidak menyadari ya bahwa, kita hampir selalu menggunakan, peralatan ya atau istilahnya mesin yang simple mesin ya. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan ya, nanti memang ada agak sedikit, rancu ya antara, mechanical engineering ya, jadi mekanik ya. Jadi kalau Anda itu kan teknik mesin ya. Teknik mesin itu kalau diterjemahkan ya atau istilah asingnya atau bahasa Inggrisnya itu adalah mechanical ya, mechanical engineering ya. Jadi sebenarnya lebih tepatnya itu mechanical engineering itu teknik mekanik ya, teknik mekanik ya. Di mekanik cuma kadang orang di kita di Indonesia itu lebih populer ya, itu adalah teknik mesin ya, teknik mesin ya. Jadi nanti ada istilah mechanical, ada mesin ya. Jadi kadang kita memang salah ya menerjemahkan itu ya. Kalau mesin itu adalah mesin ya, mesin. Kalau mechanical berarti kan mekanik ya, mekanik ya. Memang antara mekanik dengan mesin ini hampir mirip ya. Jadi mekanik dengan mesin ini ya. Oke, jadi kadang orang salah ya, mesin itu harus menggunakan penggerak entah motor ya, entah motor listrik atau apa gitu ya. Kadang-kadang kan gitu ya. Sebenarnya lebih tepatnya ya, tidak semua mesin itu digerakkan dengan penggerak kayak motor ya, dan kadang-kadang ada motor listrik, ada motor motor menggunakan penggerak baterai dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya mesin itu juga bisa digerakkan secara manual gitu ya. Manual itu berarti dengan tenaga manusia ya atau hewan dan sebagainya. Oke ya, sekarang kita masuk ke topik simple mesin ya, simple mesin ya atau mesin sederhana. Kalau Anda lihat di sini ya, simple mesin itu ya, nanti yang kita pelajari itu ada 6 ya. Jadi ada istilahnya bidang miring ya, inclined plane, ada screw, mekanisme ulir ya. Kemudian ada wedge atau baji ya. Kemudian ada lever ya, pengungkit. Ada puli ya. Puli itu berarti katral ya. Kemudian ada wheel and axle ya. Jadi roda dan gandar ya. Axle itu gandar ya. Oke ya. Sekarang kita coba dulu ya apa itu mesin gitu ya, dari definisi dulu ya, ya. Anda kan orang mesin ya, Anda kan orang mekanik ya, orang mesin. Tentu kalau ditanya apa sih mesin itu gitu ya, mesin itu apa gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bingung juga ini ya menerjemahkan ya, mesin ya, what is a machine ya. Jadi sebenarnya ya untuk mata kuliah dasar-dasar mekanika ini sebenarnya ini memang diberikan di awal kuliah. Ya, jadi ini adalah sebagai pintu gerbang Anda ya untuk belajar di bidang teknik mesin ya. Cuma memang kemarin jadwal saya itu memang di akhir semester ya, bukan di awal semester ya. Tapi nggak masalah ya. Oke, ya jadi mesin ya definisinya itu cukup banyak ya. Jadi ini ada 5 ya, ada 5 definisi tentang mesin ya. Jadi mesin adalah alat yang dapat mengurangi, di sini definisi pertama ya, alat yang dapat mengurangi upaya manusia ya. Jadi upaya kita, usaha kita gitu ya, katakanlah gitu ya. Di usaha kita itu dapat dikurangi perannya ya, dan membuat pekerjaan menjadi mudah dilakukan gitu ya. Jadi alat yang dapat mempermudah pekerjaan, itu bisa dikatakan mesin di sini ya.
Sudah dilakukan, kemudian mengurangi tenaga kerja, ya, meningkatkan efisiensi pekerjaan, ya, kemudian membuat pekerjaan menjadi lebih akurat, ya. Ini definisi pertama, ya, mesin. Ini sangat umum, ya. Jadi apapun yang dapat digunakan untuk mengurangi usaha manusia itu bisa dikatakan sebuah mesin, ya, gitu. Oke, kemudian ya yang kedua, ya, mesin, ya. Ini adalah alat yang terdiri dari satu atau lebih komponen, ya. Jadi alat yang terdiri dari satu atau lebih komponen, ya, yang menggunakan energi, di sini, ya. Jadi mesin itu dia butuh energi, ya. Nanti bedanya, ya, ada yang bicara apa sih bedanya mesin dengan motor, gitu, ya. Mesin dengan motor apa, gitu, ya. Nah, jadi mesin itu kalau dia ingin bergerak atau ingin digerakkan, dia butuh energi, ya. Nah, butuh energi. Nah, tapi kalau motor itu biasanya motor itu dia menghasilkan istilahnya dia merubah energi, gitu, ya. Jadi dia mampu menyediakan energi, katakanlah gitu, ya. Dia mampu menyediakan energi, ya. Nah, itu bedanya, ya. Nah, di sini, ya. Jadi alat yang terdiri dari satu atau lebih komponen yang menggunakan energi untuk melakukan tindakan yang diinginkan, ya. Tindakan ini berarti bisa kita artikan adalah gerakan, ya. Gerakan yang diinginkan, ya. Nah, nanti kita bicara tentang gerak juga, ya. Oke, ya, mesin bisa diberi tenaga, ya, atau mesin itu tenaganya bisa berasal dari manusia, ya. Nah, manusia, kemudian bisa hewan, bisa angin, air, ya, bahan kimia, termal atau listrik, ya. Atau listrik, ya, ini sangat banyak, ya, tenaganya. Dan sering juga dipasang motor penggerak, ya. Jadi mesin itu butuh motor penggerak, ya. Nah, makanya memang antara kalau sekarang kan zamannya elektrik, ya, elektrik dari listrik, ya. Jadi kalau belajar mesin sebenarnya kita juga harus belajar tentang listrik, ya, karena hampir semua mesin itu sekarang sudah larinya ke elektrik, ya, minimal, ya. Jadi hubungannya sudah sangat dekat sekali, ya. Kalau dulu mungkin listrik itu belum begitu dekat dengan mesin, ya, dengan mesin, ya. Oke, gitu, ya. Kemudian definisi lain, ya. Jadi mesin itu adalah peralatan yang dioperasikan secara mekanik. Nah, ini, ya. Jadi mesin itu dioperasikan secara mekanis, ya, bisa elektrik atau elektronik untuk melakukan pekerjaan, ya. Kalau mekanik itu berarti dia lebih ke gerakan, gitu, ya. Ya, jadi dia secara mekanik, ya. Kemudian, ya, definisi lain adalah peralatan dengan beberapa bagian bergerak, ya, yang menggunakan daya untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu, ya. Jadi mesin itu sebenarnya peralatan dengan beberapa bagian yang bergerak. Nah, jadi kalau kita bicara mesin itu pasti nanti ada gerakannya, ya. Entah geraknya berputar atau lurus atau maju mundur atau goyang, gitu, ya. Nah, itu adalah mesin, ya, definisi mesin, ya. Jadi gerakan-gerakan tersebut dipakai untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nah, ini. Oke, ya. Nah, itu adalah mesin, ya. Lah, kemudian kalau mesin sederhana apa, gitu, ya. Mesin sederhana apa? Bedanya dengan mesin apa, ya. Jadi mesin sederhana adalah alat atau perangkat yang hanya mengubah arah atau besarnya gaya, ya. Jadi ini sebenarnya mesin sederhana atau simple mesin adalah alat, ya, atau perangkat yang hanya mengubah arah atau besarnya gaya. Jadi dia fungsinya itu hanya mengubah arah gaya atau seberapa besar gaya itu, gitu, ya. Jadi dirubah, ya, menggunakan yang namanya mesin sederhana ini, ya. Oke. Nah, bedanya apa dengan mesin yang tidak sederhana? Jadi bedanya mesin sederhana kan, jadi kalau ada mesin sederhana berarti ada mesin yang tidak sederhana atau mesin kompleks, ya.
Jadi bedanya kalau simple berarti itu hanya istilahnya satu gitu ya. Jadi kalau kompleks itu berarti bisa gabungan dari beberapa mesin sederhana tadi ya. Jadi bisa gabungan ya, membentuk satu kesatuan mekanik gitu ya, kesatuan mekanik ya. Oke, gitu ya. Ini adalah definisi mesin dan mesin sederhana ya. Oke ya, mungkin kita kembali dulu ya ke zaman apa istilahnya ya, zaman dulu gitu ya, zaman dulu ya. Nah, bagaimana orang kuno ya, orang kuno itu mungkin zaman sebelum Masehi bisa dikatakan seperti itu ya, atau mungkin awal-awal Masehi ya. Jadi bagaimana orang kuno itu membangun struktur besar ya, struktur besar seperti piramid ya. Jadi orang membangun piramid dan Stonehenge ya ini ya. Kalau piramid itu di Mesir, Stonehenge ini kalau nggak salah di Inggris ya. Bagaimana dia mengangkat ini gitu ya? Bagaimana dia membangun istilahnya piramid ya? Padahal di zaman dulu itu belum ada yang namanya istilahnya mesin-mesin besar kayak sekarang ya, katakanlah crane atau crane atau katakanlah eskavator ya dan sebagainya ya untuk membangun ini ya. Ya, bahkan mobil pun belum ada, truk juga belum ada gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa memindahkan batu ini sampai ke atas ini gitu ya. Kemudian bagaimana untuk membangun Stonehenge ini ya, batu-batu yang tersusun besar seperti ini. Ngangkatnya pakai apa gitu ya. Ya, mungkin kita bingung juga bagaimana dia bisa memindahkan itu gitu ya. Ya. Oke, sebenarnya orang-orang kuno ya, orang-orang zaman dulu itu dia ya juga menggunakan istilahnya mekanisme simple mesin ya. Jadi dia memindahkan ini pakai apa gitu ya. Jadi dia menggunakan alat juga gitu ya. Jadi pakai mekanisme juga gitu ya. Ya nanti mekanismenya seperti apa nanti kita lihat gitu ya. Oke ya. Nah, 6 jenis sederhana ini ya, 6 jenis mesin sederhana ini ya. Nah, jadi tadi definisi mesin kan sebenarnya kan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah gitu ya. Ya. Jadi membuat pekerjaan menjadi lebih mudah ya. Jadi simple mesin ya atau mesin sederhana ini dia memperoleh kerja ya, memperoleh kerja ya. Ya, kerja itu artinya ya, work ya dalam fisika itu ya, dalam fisika ya, mungkin pernah disampaikan juga ya. Ya, jadi kerja ya, W sama dengan gaya ya. Gaya kali jarak ya, kali jarak gitu ya. W sama dengan Fs gitu ya. Ya. Mesin sederhana ya. Ya, mesin sederhana dia memperoleh kerja ya yang sama ya, yang sama. Artinya di sini ada gayanya sama juga ya. Jadi katakanlah gini ya, Anda mengangkat batu ya atau mendorong, katakanlah ini ya, mendorong orang ya atau memindahkan orang ya. Misalkan ya Anda memasukkan barang dari bawah naik ke atas truk gitu ya. Ya, atas truk. Itu kalau misalkan Anda katakanlah ngangkat sembarang lah ya barang gitu ya, beratnya 20 kilo misalkan ya. Kalau Anda angkat langsung mungkin berat ya, mungkin berat. Ya, mungkin butuh alat bantuan. Ya, bisa Anda tarik misalkan gitu ya. Nah, nariknya itu menggunakan jalan yang agak miring. Jadi Anda bisa mudah menarik ya barang tersebut dengan bidang miring katakanlah gitu ya. Nah, berarti sebenarnya pekerjaannya itu gayanya sama yang diberikan ya. Jadi gaya yang Anda berikan itu sama. Jadi W sama dengan Fs. Jadi F-nya ini sama.
Ya, mungkin sorry. Jadi kerjanya sama gitu ya. Tapi mungkin Anda memodifikasi, misalkan ya gayanya mungkin lebih ringan ya, karena Anda mungkin tidak seberat ngangkat langsung barang gitu ya dari bawah ke atas. Tapi mungkin Anda hanya menarik atau mendorong ya. Tetapi jaraknya Anda tambah gitu ya. Jadi nanti kan kita hanya merubah F dan S saja gitu ya. Jadi kita hanya merubah F dan S ini ya. W-nya ini sama. Ya, hasil kerjanya sama ya. Ini sama saja. Ya, sama. Tapi Anda hanya merubah F-nya jadi kecil sehingga Anda kuat, tapi jaraknya menjadi lebih panjang gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi prinsip sederhananya gitu ya, mesin sederhana itu. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kerjaannya atau hasilnya itu sama ya. Tetapi gaya yang dibutuhkan lebih sedikit, tapi mungkin Anda perlu muter gitu ya. Perlu muter. Ya, sehingga S-nya jadi panjang. Nah, kalau dikalikan ya pasti nanti bisa sama. Ya, oke. Itu ya, itu prinsip dasarnya ya simbol mesin. Oke ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke 6 jenis ini, mungkin kita ke dasar dulu ya, dasar dulu ya. Jadi ini sama ya, ini contoh juga ya. Jadi ini pengungkit ya. Jadi ngungkit ya. Pengungkit ini sampai sekarang pun juga banyak dipakai ya. Katakanlah Anda punya tang gitu ya. Tang itu apa namanya? Ya, kalau di sini namanya tang ya. Bisa juga nanti ya obeng ya. Obeng itu juga merupakan simbol mesin ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Intinya di sini ya, pengungkit ini dia memudahkan kita mengangkat batu ini gitu ya, mengangkat batu ini. Kalau kita angkat langsung mungkin nggak bisa. Tapi dengan mekanisme pengungkit itu jadi mudah ya, atau pengungkit atau istilahnya ini lever ya. Lever itu ya pengungkit gitu ya, namanya gitu. Oke ya, jadi mesin sederhana membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dengan cara mendorong atau menarik pada jarak yang lebih jauh ya, ini ya. Nah, jadi mendorong atau menarik pada jarak yang lebih jauh ya, karena W-nya hasilnya kan sama ya, W sama dengan F kali S, jadi kerja itu sama dengan gaya kali jarak. Dengan menurunkan gayanya tetapi menambah jaraknya, itu hasil kerjanya juga sama nanti ya. Oke. Nah, ini prinsip dari mesin sederhana ya. Mungkin ini saya kira juga sudah pernah disampaikan ya oleh dosen-dosen yang lain ya, atau dosen mekanika yang lain ya. Istilah-istilah yang digunakan ya nanti dalam belajar mekanika ya. Mekanika itu ada yang namanya energi ya. Pertama ya, energi yaitu kemampuan untuk melakukan kerja atau work ya. Jadi orang kerja atau mesin yang kerja itu butuh energi. Ya, jadi kalau kita mau bekerja ya, itu kan juga pasti butuh energi ya. Nah, gampangnya seperti itu. Ya. Jadi kemampuan kerja suatu alat itu tergantung nanti seberapa besar energi yang dihasilkan alat tersebut. Itu ya. Energi itu nanti hampir mirip dengan daya gitu ya. Nah, hampir mirip ya, tapi bukan daya ya. Oke. Nah, di sini diukur dengan satuan joule ya, energi itu ya. Satuan energi itu joule. Ya, satuan energi itu joule. Nah, kemudian kerja sendiri ya. Orang kerja itu adalah gaya kali jarak ya. Jadi gaya kali jarak F kali S atau F kali D ya. Ya, D ini singkatan dari distance ya, jarak. Ya, distance ya. Diukur dengan satuan joule juga ya. Ini sama ya. Satuan kerja sama satuan energi itu sama. Joule ya. Oke. Nah, kemudian apa itu gaya ya? Gaya itu apa gitu ya. Jadi gaya adalah dorongan ya. Itu bisa dorongan atau tarikan ya. Jadi gaya itu misalkan ya
kita mau memberikan gaya ke suatu benda ya. Berarti kita cara memberikannya bisa kita tarik atau didorong ya. Ya, bisa didorong, bisa ditarik ya. Itu ya gaya itu. Ya. Nah, satuan gaya itu diukur dengan satuan Newton ya, dengan satuan Newton ya, N. Ya. Ya, jadi Newton ini adalah massa kali gravitasi gitu ya, gampangnya gitu. Ya, jadi massa kali gravitasi itu Newton ya. Oke ya, kemudian ya, oke, mesin tadi sudah ya jelas ya, semua peralatan yang dapat membantu orang dalam bekerja ya. Contohnya sangat banyak ya, sangat banyak ya. Jadi semua alat yang dapat membantu orang dalam bekerja itu namanya mesin ya. Ya, gitu ya, namanya gitu. Jadi tidak harus yang sulit, yang kompleks-kompleks gitu ya. Misalkan Anda punya sekop gitu ya, tahu kan sekop ya. Itu juga bisa dikatakan itu mesin, tapi dia mesin sederhana. Ya. Anda punya staples, ya, staples ya, atau stapler ya. Nah, itu juga sama ya, prinsipnya itu istilahnya alat bantu ya, alat bantu yang membuat kerjaan menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, nanti mesin ini ya lama-lama pasti berkembang gitu ya. Ya, berkembang ya, sehingga nanti teknologinya ya itu pasti akan selalu mengikuti gitu ya. Nah, nanti ada istilah teknologi gitu ya. Nah, teknologi apa sih teknologi itu gitu ya? Teknologi adalah penggunaan pengetahuan ya, penggunaan pengetahuan untuk menciptakan produk ya atau alat yang membuat hidup menjadi lebih mudah gitu ya. Ya. Nah, sekarang ya itu ada istilah industri 4.0 ya atau 5.0, jadi industri atau teknologi 4.0 itu ya atau 5.0 ya. Nah, itu adalah sejenis kayak apa ya, sejenis kemajuan tadi ya, kemajuan ya. Jadi orang dulu mungkin tidak semaju sekarang ya dalam menciptakan produk yang membuat hidup menjadi lebih mudah ya. Jadi mungkin besok ke depan mungkin kita pegang HP pun sudah bisa semuanya gitu ya. Saya mau makan sekarang mungkin bisa ya. Tinggal pesan Gojek ya, gitu ya. Misalkan atau GoFood atau Grab dan sebagainya ya. Jadi kita tinggal duduk aja, alat-alat bantu itu sudah membantu kita mempermudah pekerjaan. Ya, contohnya gitu ya. Nah, perkembangan teknologi itu terus ya. Jadi selama ribuan tahun ya manusia itu telah meningkatkan kehidupan mereka ya, dengan adanya teknologi. Ya. Jadi teknologi ini akan selalu berkembang ya. Nah, mesin paling sederhana, ya, jadi hubungannya apa? Jadi mesin paling sederhana atau simple mesin ini adalah contoh dari sebuah teknologi. Jadi teknologi itu nanti akan selalu berkembang ya. Oke, dulu mungkin ya, contohnya gini ya, kita kuliah online ini ya, mungkin dulu tidak terbayang gitu ya, kuliah online itu tidak terbayang sedikit pun. Ya, tapi dengan adanya kemajuan teknologi, ya kita sudah bisa kuliah secara online gitu ya. Zaman dulu untuk komunikasi saja susah ya. Nah, itu adalah contoh ya, contoh kemajuan dari teknologi ya. Oke ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi saya jelaskan bagaimana sebuah mesin ya, bagaimana sebuah mesin itu bisa menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah. Ya, bagaimana caranya ya? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa mesin ya itu menjadikan pekerjaan menjadi mudah dengan cara apa? Pertama dia mengubah besaran gayanya ya. Jadi gayanya itu dirubah. Ya,
Jadi misalkan gini ya, Anda ingin mengangkat benda, ya, contohnya di bawah ini ya. Anda mengangkat benda dari bawah ke atas. Dulu mungkin hanya mengandalkan otot tangan dan kaki gitu ya. Ya, kalau tangan dan kaki berarti kan itu misalkan ya berat bendanya 100 kilo, Anda juga butuh gaya 100 kilo ya. Jadi misalkan berat bendanya itu 100 Newton, Anda juga butuh 100 Newton untuk mengangkat itu atau menarik ya atau mendorong itu gitu ya. Nah, dengan mesin mungkin kita tidak perlu gaya sebesar itu ya. Tapi kita ubah dulu, kita kecilkan gayanya gitu ya. Kita kecilkan dengan konsekuensi berarti jaraknya kita tambah gitu ya. Jadi kita tambah atau juga bisa dengan cara mengubah arah di tempat gaya tersebut diberikan. Jadi arahnya kita rubah. Jadi kita muter gitu ya, namanya gitu ya. Sehingga gayanya menjadi kecil ya. Sebagai contoh ini ya. Ini adalah mekanisme puli ya. Puli itu katrol gampangnya gitu ya. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 ya. Di sini ada beban ya, sama bebannya ya. Ini 100 Newton, 100 Newton, 100 Newton, 100 Newton ya. 1 2 3 4 sama. Tetapi gayanya untuk menarik ini mungkin bisa berbeda-beda. Ya, bisa berbeda-beda. Nomor 1 ya seperti ini ya. Berarti ini beban 100 Newton ya dipindahkan ke tali ini ya. Ini juga harus 100 Newton ya, dipindahkan ke tali ini juga 100 Newton. Ya, ini ya beban 100 pindah ke tali ya, ini juga 100. Nah, untuk narik tali ini berarti juga butuh 100 karena ini langsung ya. Nah, jadi ini kayak mekanisme kalau zaman dulu itu untuk menimba air ya menggunakan sumur. Ya, di sumur itu seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, mekanisme ini itu bisa dirubah dengan metode yang kedua ini ya. Jadi menggunakan 2 buah puli atau 2 buah katrol ya. Jadi misalkan ini bebannya 100 ya. Bebannya 100 ya. Bebannya 100 ya. Kemudian di sini ya 100, tetapi ya ini disalurkan ke ditahan oleh 2 buah tali gitu ya. Karena ada 2 buah tali, tentu saja ini masing-masing dia menahan beban 50 kan gitu ya. Ini 50 ya, yang kiri yang kanan juga 50 ya. Karena nanti gaya itu biar imbang jumlahnya harus sama ya antara ke bawah dan ke atas ya biar bisa menahan ya gitu ya. Kemudian yang satu ini ditahan di sini gitu ya. Kemudian yang satunya itu ditahan oleh puli yang atas ini. Nah, berarti ini nanti bisa yang nahan adalah orang gitu ya atau manusia ya. Sehingga ini 50 berarti nanti yang sini juga 50 gitu ya. Nah, ini tentu contoh yang lebih ringan ya. Jadi dengan gaya 50 ya Anda bisa menahan beban 100. Nah, ini kan ringan ya tadi ya. Atau lebih mudah katakanlah gitu ya. Oke. Kemudian cara yang ketiga juga sama ya. Jadi ini juga lebih memperingan lagi ya pekerjaan ya, dengan mekanisme puli seperti ini ya, menggunakan 3 buah puli ya. Nah, misalkan ini ya beban 100. Nah, kemudian beban ini dihubungkan dengan tali ya. Yang menahan ada 3 ini ya. Ada tali 1, 2 dan 3 seperti ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang paling kanan tali ini ditahan pada puli yang atas ini, nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita mau menarik atau menahan atau menarik atau menurunkan itu kita hanya butuh gaya 33,5 gitu ya. Nah, yang terakhir ini menggunakan 4 buah puli ya, sama ya caranya ya. Jadi beban 100 ditahan oleh 4 buah tali.
seperti ini ya. Sehingga nanti beban yang ditahan oleh manusia ya, atau orang itu hanya 25. Oke ya, ini contoh ya, contoh ya, cara menjadikan pekerjaan menjadi lebih ringan ya, atau mudah. Oke ya, karena tadi pekerjaan menjadi lebih mudah, tentu kita jadi untung gitu ya. Jadi manusia atau orang itu bisa untung dengan adanya alat itu. Nah, makanya mesin tadi ya itu mempunyai istilahnya keunggulan ya, atau keuntungan ya, keuntungan mekanik ya, keuntungan mekanik ya. Ya, apa itu keuntungan mekanik ya? Ya, jadi di sini ya, keuntungan mekanik apa? Jadi keuntungan mekanik itu adalah menggambarkan berapa banyak pekerjaan yang bisa dilakukan ya, berdasarkan gaya input yang diberikan ya. Jadi keuntungan mekanik itu adalah gampangnya adalah perbandingan antara gaya output dan gaya input. Nah, gitu ya, gaya output dibanding dengan inputnya. Jadi misalkan gini, Anda hanya memberikan gaya inputan 100 ya, 100 Newton gampangnya gitu ya. Tetapi Anda bisa menghasilkan gaya output 200 Newton gitu ya. Nah, berarti dengan adanya alat itu Anda sudah memiliki keuntungan 2 kali lipat ya, karena hanya memberikan 100 tapi dapatnya 200 gitu ya, dengan adanya mesin tadi ya. Jadi itu disebut dengan istilah keuntungan mekanik ya, atau MA, mechanical advantage ya, mechanical advantage ya, keuntungan mekanik. Nah, di sini keuntungan mekanik dihitung menggunakan rumus ini ya, MA sama dengan F0 atau gaya output dibagi gaya input. Ya, jadi perbandingan antara gaya output dengan gaya input. Nah, sebenarnya karena kita ini menggunakan mesin ya, maka tentu tidak ada mesin yang benar-benar ideal ya. Jadi pasti ada semacam apa ya, ya istilahnya kehilangan gitu ya. Ada gaya yang hilang ya, ada gaya yang hilang di mesin itu ya. Makanya nanti MA ini adalah realnya, tapi kadang ada ini juga ada yang ideal ya, MA ideal ya. Nah, jadi keuntungan mekanik ideal itu adalah DI per DO ya. Ya, jadi keuntungan mekanik ideal adalah keuntungan mekanik dalam kondisi ideal tanpa memperhitungkan adanya gesekan. Nah, ini ya. Ya. Jadi semua mesin itu pasti ada gesekannya ya. Ada gesekan karena dia mekanismenya kan mekanik ya. Jadi ada, ketika dia bergerak pasti bergesekan ya. Contoh gampangnya ya, misalkan Anda ya, ini mungkin yang sering Anda lihat ya, mesin ya, katakanlah kalau di rumah itu ada motor ya, Anda punya motor ya, atau gini aja lah ya, yang gampang itu ya, ini tadi katrol tadi ya. Jadi katrol tadi ya, saya kembali ke atas ya. Nah ini ya, ini katrol tadi, karena ini berputar ya, katrolnya berputar ya, tentu berputar, kemudian di sini talinya ya, ini juga akan bergerak ya, naik atau turun. Tentu ada gesekannya antara puli atau katrol dengan talinya ini ya, pasti bergesekan ini ya. Kalau tidak bergesekan nggak mungkin ya, pasti bergesekan. Nah, karena bergesekan tentu ya, semakin dia ini gesekannya besar, pasti akan semakin berat juga kan gitu ya. Tapi kalau ini gesekannya kecil, friksinya kecil,
maka itu menjadi lebih ringan. Ya, kan gitu ya. Nah, ini semua pasti terjadi pada mesin. Ya. Misalkan kalau Anda punya di rumah ya motor ya. Motor ya, di motor itu gesekannya banyak sekali ya, gesekannya banyak sekali. Jadi misalkan gesekannya itu di pertama di katakanlah di roda giginya ya, roda gigi yang nggak kelihatan ya, di gearboxnya ya, ada gesekannya di gearbox. Kemudian gesekan di ruang bakar ya, motor bakar ya, karena sepeda motor itu menggunakan motor bakar, pasti ada gesekan di silindernya itu ya, antara kepala silinder dengan bloknya itu ya. Ya, kemudian gesekan lagi kalau motor Anda itu masih manual ya, itu gesekan antara sprocket dengan rantai ya. Dengan rantai itu yang kelihatan ya. Nah, ini gampang sekali. Jadi kalau rantai sepeda motor itu sering Anda kasih oli, itu pasti tarikannya lebih ringan gitu ya. Atau sepeda lah katakanlah gitu ya. Sepeda biasa, sepeda ontel itu ya. Itu juga mesin juga kan ya, sepeda ontel ya, sepeda ontel itu ya. Jadi kalau antara sprocket ya dengan rantainya sering Anda kasih oli, tentu itu menjadi lebih ringan ya. Tapi kalau enggak, kadang-kadang agak berat tarik, Anda memberikan gaya harus lebih besar gitu ya. Nah, berarti itu ada gesekannya ya. Ya. Jadi gesekan ini sebenarnya harusnya diminimalisir gitu ya, diminimalisir ya. Nah, taunya gimana gitu ya, taunya gimana kalau gesekannya bisa besar atau kecil ya. Jadi sebenarnya gesekan ini akan menimbulkan panas ya. Jadi hasil dari gesekan itu panas ya. Makanya supaya tidak panas itu dikasih pelumas biasanya ya kalau gesekan itu ya, ya, sehingga dia lebih licin dan kehilangan katakanlah energi atau gayanya ya, atau daya itu tidak banyak gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi friction ini memang salah satu masalah dalam istilahnya mesin ya, dalam mesin ya. Oke, itu ya, itu keunggulan mekanik ya. MA sama dengan FO per FI ya. Nah, sekarang ya, sorry ya. Jadi ini contoh misalkan ya, sebuah pengungkit ya atau tuas dapat mengangkat gaya sebesar 90 Newton ya, ketika diberi gaya 30 Newton. Ya, jadi ini dapat mengangkat 90 Newton ketika diberi gaya 30 ya. Nah, berapakah keuntungan mekanik pengungkit tersebut? Maka ini gampang ya. Jadi ini perhitungan biasa ya. Jadi MA atau mechanical advantage sama dengan FO atau gaya output dibagi gaya inputnya. Nah, gaya outputnya berapa? Ya, ini 90 Newton. Inputnya berapa? Hanya 30. Nah, maka MA-nya adalah 3 ya. Keuntungan mekaniknya adalah 3. Ya, ini contoh sederhana. Ya. Oke ya. Berikutnya ada istilah kerja input dan kerja output ya. Tadi gaya input dan gaya output ya. Di keuntungan mekanik itu perbandingan antara gaya output dan gaya input. Nah, sekarang kerja input dan kerja output ya. Saat kerja diberikan ke sebuah benda, maka akan terjadi perpindahan energi ya. Jadi ketika kita memberikan ya kerja ya, kerja tadi adalah gaya kali jarak ya. Jadi misalkan Anda mendorong ya, mendorong meja gitu ya. Berarti mendorong, berarti Anda memberikan gaya. Nah, dorongnya berapa jauh? Nah, nanti tergantung ya, katakanlah dorongnya 1 meter, berarti Anda sudah memberikan kerja sebanyak gaya dikalikan jaraknya, gitu ya. Nah, ketika kita memberikan kerja kepada sebuah benda, maka terjadi perpindahan energi. Ya.
kemudian mesin ya, jadi mesin itu dapat meningkatkan energi potensial atau kinetik suatu benda dengan pemberian kerja gitu ya. Nah, jadi ketika kita memberikan kerja, ya, maka mesin itu dapat meningkatkan energi potensial atau kinetiknya. Ya, gitu ya. Jadi kita memberikan kerja pada mesin, ya, kemudian mesin itu dapat meningkatkan energi potensial ya, atau kinetiknya. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, jika jarak bertambah maka gaya akan berkurang. Ya, gitu ya. Jadi ketika jaraknya bertambah maka gaya bisa berkurang. Ya, itu. Nah, contoh gampangnya kalau Anda ingin istilahnya memasukkan ya, jadi Anda ingin istilahnya ulir itu ya, ulir. Jadi Anda ingin memasukkan paku ulir ya. Nah, paku ulir itu kan kalau dengan diputer ulirnya itu ya, itu mungkin lebih mudah dibanding langsung dipukul katakanlah gitu ya. Karena dengan memutar itu berarti Anda menambah jarak ya. Ya, jadi mesin pemutar ya. Nanti ada ya penjelasannya. Jadi kalau Anda ingin istilahnya memasukkan ya. Jadi mesin pemutar ulir gitu ya. Kan ada ya. Mungkin mesin pemutar ulir itu tidak mampu mendorong ulir kalau dia bentuknya itu lurus gitu ya, tidak ada ulirnya. Ya, tapi ketika dia berulir berarti kan jaraknya semakin tambah ya. Nah, maka dengan gaya kecil pun dia sudah bisa masuk nantinya. Nah, gitu ya. Itu contoh ya. Oke ya, jadi kerja sama dengan gaya kali jarak atau W sama dengan F kali D ya. F itu force, D itu distance ya. Nah, selanjutnya ini ya nanti ada yang istilahnya tadi ya, ada kerja input dan kerja output ya. Jadi kerja input itu apa ya? Kerja input adalah gaya input dikali jarak input ya. Jadi sejumlah kerja yang diberikan kepada sebuah mesin ya, ini ya kerja input. Ya. Kerja input adalah sejumlah kerja yang diberikan kepada mesin. Jadi kerja ini berarti juga maksudnya kerja input ya. Jadi kerja input itu apa? Berarti gaya input dikali jarak input ya. Jadi FI kali DI. Nah, kerja output juga sama ya. Jadi kerja output adalah sejumlah gaya yang dilakukan oleh sebuah mesin. Nah, ini ya, kerja output adalah sejumlah gaya yang dilakukan oleh sebuah mesin. Nah, rumusnya juga sama, kerja output sama dengan gaya output kali jarak output. Ini dilakukan oleh mesin. Kalau ini berarti yang diberikan ke mesin ya. Tadi mesin itu kalau ingin bekerja, dia butuh daya ya, butuh energi tadi ya. Jadi dia kalau mesin katakanlah ya, mesin itu ketika mau diputar dia butuh listrik katakanlah gitu ya. Nah, berarti dia butuh inputan ya, dia butuh input dari listrik. Nah, misalkan seperti itu ya. Oke ya, kemudian kerja output. Nah, ini ya, kerja output selalu lebih kecil dibanding kerja input. Nah, ini ya, kerja output selalu lebih kecil dibanding kerja input karena adanya gesekan di mesin ini tadi. Ya, ini ya, jadi ada gesekan di mesin itu, sehingga nanti efisiensi ya, nanti ada efisiensi mesin kan gitu ya. Jadi efisiensi adalah rasio antara kerja output mesin dengan kerja input. Nah, dirumuskan ya, efisiensi ya sama dengan W output dibagi W input. Jadi kerja output dibagi kerja input. Nah, gitu ya, karena efisiensi itu kan sama dengan W output dibagi W input. Jadi kerja output dibagi kerja input. Nah, gitu ya, karena efisiensi itu kan sama dengan W output dibagi W input. Jadi kerja output dibagi kerja input. Nah, gitu ya, karena efisiensi itu kan sama dengan W output dibagi W input. Jadi kerja output dibagi kerja input. Nah, gitu ya, karena
Tadi ya sudah disampaikan, kerja output selalu lebih kecil dari inputnya, ya, karena adanya gesekan. Nah, di sini tidak ada mesin yang mempunyai efisiensi 100%. Jadi efisiensi mesin itu tidak ada yang mencapai 100%, pasti di bawah 100%. Karena apa? Karena mesin kehilangan energi. Jadi mesin itu diberi energi 100, mungkin yang keluar juga tidak bisa 100, mungkin hanya 80 gitu ya. Itu. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena hilangnya energi itu akibat adanya gesekan. Ya, jadi mesin itu pasti di dalam mekanisme mesin pasti ada gesekan. Nah, gesekan itu juga butuh energi. Ya, gitu ya. Oleh karena itu, menjadi alasan perlunya pelumasan dan desain yang efisien. Ya, jadi mesin itu butuh pelumas. Ya. Butuh pelumas. Ya. Kalau tidak dilumasi, mesin pasti efisiensinya rendah ya, jadi boros, namanya gitu ya. Dan desainnya juga harus efisien. Ya, nah, gitu ya. Oke, ya ini ya. Jadi ada efisiensi mekanik ya dari sebuah mesin. Ya. Oke, ya. Nah, sekarang tadi dari dasar-dasar dulu ya tentang mesin. Ya. Sekarang kita masuk ke mesin sederhana. Ya. Ya, jadi mesin sederhana itu ada 6 ya, ada 6. Jadi ada incline plane ya, bidang miring. Ya, bidang miring, kemudian ada screw. Screw itu berarti ulir. Nanti ada wedge ya, wedge itu baji ya. Kemudian ada lever, pengungkit. Ada pulley ya, katrol. Dan ada wheel and axle ya, wheel and axle. Jadi ini roda dan axle ya, itu gandar ya. Oke ya, nah sekarang kita bahas satu persatu ya. Ini bidang miring ya, incline plane ya, bidang miring ya. Jadi mungkin bagaimana sih cara orang membuat piramid ini ya pada zaman kuno ya, orang Mesir kuno itu membuat piramid ya, seperti ini gitu ya. Caranya gimana? Jadi dia memanfaatkan bidang miring seperti ini ya. Jadi untuk menaikkan batu dari bawah ke atas dia menggunakan bidang miring ini ya, ditarik. Nah, jadi kalau kita perhatikan nanti ya, ini pasti nanti naikannya itu miring gitu ya. Miring gitu ya, muter gitu ya, seperti ini ya. Nanti bisa sampai ke atas batunya. Oke ya. Nah, jadi seperti ini ya, orang Mesir kuno menggunakan mesin sederhana ya untuk membangun piramid. Jadi dia tidak butuh mesin-mesin modern ya seperti saat ini ya. Jadi dia hanya menggunakan mesin sederhana. Nah, salah satu metodenya adalah menggunakan tanjakan yang sangat panjang ya. Jadi ini ada tanjakan. Kalau Anda lihat di sini ya. Dia menggunakan tanjakan seperti ini untuk menaikkan batunya ya, yang sangat panjang dari tanah ya, yang naik ke atas piramid ya, gitu ya. Kemudian ya batu-batu atau balok batu tersebut diletakkan di atas balok kayu besar ya. Nah, nanti ini jenis lain dari mesin sederhana ya, wheel and axle ya. Kemudian didorong perlahan ke atas bidang miring yang panjang ke puncak piramid. Nah ini ya. Ini ya, ini contoh ya. Ini kalau rendah berarti dia bidang miringnya pendek ya. Semakin tinggi piramidnya dia butuh bidang miring yang panjang. Di puncaknya mungkin dia butuh yang sangat panjang ini. Ya, ditarik. Ya, ditarik ke atas gitu ya. Oke. Di bidang miring ini adalah salah satu simbol mesin. Nah, mungkin ini contoh lain ya, yang contoh lain saja ya. Jadi bidang miring ya atau incline plane itu simbol mesin yang permukaannya miring ya. Jadi mesin sederhana yang permukaannya miring.
Ya, W sama dengan F kali D ya. Jadi kerja sama dengan gaya kali jarak. Ya. Membuat pekerjaan lebih mudah dengan cara menambah jarak. Nah ini ya, jadi jaraknya diperpanjang. Jadi kalau Anda menaikkan barang ya, barang ya menggunakan troli seperti ini, ya, ini semakin ini panjang berarti semakin ringan kerjaan Anda. Ya, jadi gaya yang Anda berikan itu juga semakin kecil ya, tapi D-nya jadi panjang. Ya, jadi D ini ya, Anda kan ini ya, F-nya kecil tapi D-nya panjang atau besar ya. Nah, ini bidang miringnya ini ya. Nah, itu ya. Jaraknya dia semakin panjang berarti semakin ringan. Ya. Oke. Nah, kemudian ya semakin rendah kemiringan lereng, semakin sedikit gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat objek. Nah, gitu. Oke. Nah, berapa keuntungan mekaniknya gitu ya? Keuntungan mekaniknya berapa ya pada bidang miring ini ya? MA sama dengan panjang bidang miring ya atau slope-nya ini, panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miringnya ya. Ini namanya keuntungan mekanik. Nah, semakin ini panjang maka nanti MA juga semakin besar ya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, kalau ini L-nya itu tidak ada gitu ya atau vertikal gini berarti tidak ada keuntungan. Ya, jadi nanti beratnya ya gayanya aja cukup besar nanti ya untuk mengangkat ini ya. Oke, ini simple aja ya, simple aja. Nah, mungkin Anda bisa istilahnya melihat ya atau mencari contoh lain ya dari aplikasi bidang miring ini ya. Ini bidang miring ya. Oke ya, contoh ya, misalkan tangga ya. Tangga ya, kita mau naik ke atas, misalkan gitu ya, berarti itu bidang miring. Jalan yang menanjak ya, juga sama, ini bidang miring ya. Kalau tanjakannya itu sangat terjal, mungkin mobilnya nggak kuat ya, mobil mau naik nggak kuat, tapi dibuat agak landai tapi agak muter jalannya gitu ya, berarti mobilnya bisa naik ke atas. Ya, itu contoh ya. Mungkin ada tanjakan ya, rem namanya. Oke, ini ya contoh incline plane. Kemudian yang kedua ya itu adalah screw ya atau screw. Screw ya. Screw ini ya ini sebenarnya sederhana ya prinsipnya itu ya. Prinsipnya sederhana sekali. Ya, jadi dia hanya seperti ini ya bidang miring tapi dibuat muter gitu ya. Di screw itu hampir mirip dengan bidang miring ya. Oke. Ya, skrup adalah bidang miring yang melilit silinder ya, atau kerucut untuk membentuk spiral. Ya, ini ya. Ya, digunakan untuk apa? Jadi ini untuk menaikkan dan menurunkan beban atau menahan ya benda. Ya, jadi naik turun atau menahan benda. Jadi contohnya apa gitu ya? Contohnya apa? Misalkan bor ya. Jadi mesin bor. Ya, Anda ingin melubangi, ya, melubangi kayu atau baja gitu ya, atau tanah ya, terowongan membuat terowongan itu pasti menggunakan mekanisme bor ya, dibor. Ya, itu berarti dia istilahnya menaikkan atau menurunkan beban ya, mendorong atau menarik beban. Ya, bor itu berarti kita membuat lubang ya. Kemudian tutup botol ya. Tutup botol itu dengan ulir. Nah, itu juga menahan ya. Jadi misalkan ada cairan yang mau ditutup botol itu berarti kan untuk menahan ya. Menahan biar cairan di dalam botol tidak keluar, berarti ada mekanisme sekrup. Ya, atau ulir tadi ya. Kemudian mur dan baut juga sama ya. Itu juga untuk menahan sambungan ya. Ya, ini ya. Nah, ulir itu dia menambah jarak ya, menambah jarak
Tapi dia mengurangi gaya yang dibutuhkan untuk memutar skrup ya. Nah, gini ya. Jadi prinsipnya ya sama semuanya ya. Jadi W sama dengan F kali D tadi ya. Oke ya, keuntungan mekaniknya berapa ya untuk skrup ini ya. Jadi keuntungan mekaniknya itu adalah keliling dibagi pitch ya. Nah, kelilingnya dibagi pitch ya. Nah, sebagai contoh ini ya, sebagai contoh ini ya. Jadi kelilingnya berapa? Di sini adalah 17 ya, keliling skrup yang luar ya. Kelilingnya adalah 17. Kemudian pitch-nya atau lead-nya berapa? Pitch itu jarak antar ulir ya. Jarak antar ulir ya, ini adalah 1,2. Nah, berarti nanti keuntungan mekaniknya berapa? Ya, keuntungan mekaniknya adalah keliling dibagi pitch ya, 17 mm dibagi 1,2 adalah 14 kali. Ya, 14 kali lebih ringan. Misalkan seperti itu ya. Ini untuk skrup. Contoh ya, contoh aplikasi dari mekanisme skrup ini ya. Misalkan kursi putar ya, kemudian ada tutup botol, tadi sudah ya dijelaskan di depan ya. Ada kursi putar, kemudian mata bor ya, kemudian ada tutup botol ya, gitu. Nah, ini contoh ya. Kemudian contoh lain mungkin jack screw ya atau dongkrak. Nah, ini dia juga menggunakan mekanisme ulir ya. Nah, dongkrak ini atau jack screw ya mengangkat beban yang berat dengan sedikit usaha. Jadi seolah-olah Anda itu bisa mengangkat mobil. Misalkan gitu ya menggunakan jack screw ini ya, dongkrak ini. Ya. Nah, jadi di sini ya saat skrup jack diputar ya yang ini ya, maka kedua ujung jack dipaksa untuk bergerak ke satu arah satu sama lain. Jadi ini dia akan bergerak ke sana ya, mendorong. Di ininya akan dorong ke sana, yang sini juga akan dorong ke dalam gitu ya, sama-sama dorong ke dalam sehingga nanti ini akan naik sehingga akan mengangkat beban dari mobilnya ini. Ya, gitu ya. Ini adalah mekanisme dari jack screw. Sehingga Anda mengangkat ini ya, mengangkat beban mobil itu, Anda hanya cukup mutar ulirnya ini ya, dengan usaha yang mungkin tidak terlalu berat. Nah, gitu ya. Tetapi muternya menjadi agak panjang gitu ya, muternya berkali-kali. Jadi misalkan Anda hanya menaikkan 1 senti ya, mungkin ini muternya kalau diukur bisa 10 kali lipat ya, bisa 10 senti muternya ya, misalkan gitu. Nah, jadi jaraknya ditambah dengan gaya yang kecil. Oke, ini ya, ini untuk ulir ya, ulir. Ya, jadi ini contoh sederhana ya. Berapa sih keuntungan mekanik dari jack screw ya, dari jack screw ya. Sorry ya, jadi keuntungan mekaniknya di sini ya, Anda lihat ya, Anda lihat ya, Anda lihat ya. Jadi ini ya, ini ulirnya tadi ya sebagai contoh ya. Anda kan muter ulir ini ya, muter ulir ini berarti L-nya ini semakin panjang semakin ringan ya. Karena MA sama dengan 2pi, 2pi itu nanti ini keliling ya, 2πr ya, 2πl ya, hari ini ya. Nah, ini muter kan berarti ini kelilingnya ya, kelilingnya ya. Jadi MA sama dengan 2πl kalau ini ya, berupa L, 2πl per P. P itu adalah pitch-nya ini ya, pitch-nya ini. Nah, jadi ketika dia berputar satu putaran, maka ini akan geser satu pitch gitu ya. Ulirnya ini akan bisa turun atau naik satu pitch gitu ya. Nah, keuntungannya berarti MA sama dengan 2πl per P ya. Oke, gitu ya. Ini untuk
keuntungan mekanik dari jack screw. Nah, ini contoh lain ya. Contoh lain ya. Nah, ini apa sih fungsi dari skrup di sini ya? Ini ada skrupnya ya. Kalau Anda lihat ini adalah namanya tanggem ya, tanggem atau ya. Ini namanya ragum ya. Jadi ini namanya ragum. Ya, ragum. Gimana nih, jelek sekali tulisannya ya. Ya, ragum ya. Ragum ya. Jadi ini kan penjepit ya. Jadi fungsi ini, alat ini adalah sebagai penjepit benda ini, pemegang benda ini ya. Ya, dengan skrup. Jadi ini Anda putar, maka ini bisa maju atau mundur ya, sebagai nanti penjepit pada penjepit benda ini ya. Ini penjepitnya. Ya, jadi ini kalau misalkan Anda putar searah jarum jam gini ya, dia akan maju gitu ya, berarti akan menjepit. Kalau Anda kebalikannya, putar kebalikannya, berarti dia akan longgar ya. Ini penjepit. Ya, sama juga dengan ini ya. Nah, berarti fungsi skrup apa? Fungsi skrup dia adalah merubah gerakan berputar menjadi gerak lurus. Nah, ini juga mekanik ya, mekanik. Jadi merubah gerakan berputar menjadi gerak lurus. Ya, ini kan muter ya gerakannya, tapi nanti hasilnya dia gerak lurus ya, maju mundur gini ya. Oke, sama juga dengan ini ya. Ini juga sama, ya mekanismenya sama dengan ragum ya. Jadi ini Anda putar, nanti dia bisa bergerak ya. Gerak naik atau turun ya. Berarti ini merubah gerak berputar menjadi gerak lurus ya, fungsi skrup itu. Ya. Oke, ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah wedge ya, wedge atau baji ini ya. Jadi baji ini sebenarnya hampir mirip dengan bidang miring ya. Wedge adalah dua bidang miring yang digabung ya. Fungsinya apa? Dipakai untuk memisahkan atau menahan benda ya. Dipakai untuk memisahkan atau menahan benda ya. Jadi gampangnya itu ya kayak kapak gitu ya. Kapak kemudian dodos sawit gitu ya. Itu juga mekanismenya adalah baji ya. Jadi fungsinya untuk memisahkan atau menahan benda ya. Jadi memisahkan. Ya, misalkan Anda ingin memisahkan atau memotong TBS ya, tandan sawit segar itu ya. Tandan buah segar itu ya, berarti menggunakan wedge ini ya. Kalau Anda tarik mungkin tidak kuat. Ya. Tapi dengan dengan wedge ini mungkin lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Berarti kan ini membantu ya, membantu ya. Jadi contohnya apa? Bilah kapak ya, pisau, pahat atau selai pintu ya. Oke, semakin tipis irisan, maka semakin sedikit kekuatan yang dibutuhkan untuk menekannya menjadi sesuatu gitu ya. Jadi semakin tipis itu semakin ringan kerjaannya ya. Artinya apa? Jadi artinya luas permukaan yang kecil, maka tekanannya menjadi lebih besar gitu ya. Kalau luasnya kecil, maka tekanannya besar ya gitu. Ini ya, ini tadi aja ya. Jadi istilahnya membantu pekerjaan menjadi lebih mudah ya, lebih ringan. Ya. Oke ya, berapa sih nanti keuntungan mekaniknya ya? Jadi berapa keuntungan dari keuntungan mekanik dari baji ini ya? Jadi MA sama dengan panjang dibagi tebal itu ya. Jadi kalau ini semakin panjang, berarti kan ini semakin tipis ya seolah-olah ya. Maka itu semakin tinggi MA-nya ya. MA sama dengan panjang total dibagi tebalnya ya gitu. Nah, ini mekanisme wedge tadi ya. Atau kapak ini ya, kapak ini.
Ya. Oke, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ya, jadi misalkan ada kapak, kemudian di sini ya ujung dari kapal ini ya, kenapa kok dia dibuat lancip gitu ya. Jadi semua bentuk kapal di depannya dibuat lancip karena dia lebih mudah membelah air gitu ya, sehingga ringan. Ya, jadi ketika dia menabrak atau membelah air, ya, maka dia menjadi ringan sehingga tidak butuh gaya yang besar kayak dorong di sini ya. Gitu ya. Kemudian ada pisau, misalkan itu ya. Oke. Mungkin nanti Anda ya bisa menyebutkan jenis-jenis contoh-contoh alat yang menggunakan aplikasi dari wedge ini ya. Nah, ini sudah ya. Jadi zipper ya. Ya, kemudian ini ada paket dari eskavator ya. Jadi paketnya ujungnya ini ya dibuat lincip ya, giginya ini ya. Biar nanti ketika dia mendorong ya bisa tembus gitu ya, lebih istilahnya lebih mudah gitu ya, menembus tanah, menembus pasir atau batu gitu ya, dengan gaya yang lebih ringan ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat itu adalah pengungkit ya, petuas atau pengungkit. Nah, ini ya. Oke ya. Jadi ini pengungkit, nanti mungkin aplikasinya cukup banyak ini ya, untuk pengungkit ini ya di mesin ya. Jadi tuas adalah batang yang kaku ya, jadi tuas ini. Ini adalah batang yang kaku, kemudian dia bisa berputar ya, atau berbalik. Jadi kalau ini kita biarkan muter ya, dia bisa muter gitu ya. Tergantung nanti ini tumpuannya ya. Jadi dia bisa berputar atau dia berbalik. Artinya ini bisa naik turun gitu ya. Seperti pada mainan gitu ya. Namanya apa anak-anak itu ya. Jungkat-jungkit gitu ya. Berbalik. Jungkit, Pak. Ya, jungkat-jungkit ya. Atau berbalik di sekitar titik tetap ya. Titik tetap disebut dengan ini. Titik tumpuan ya, fulcrum ya. Nah, di sini tuas dapat melipat gandakan gaya input dan mengubah arah gaya. Ya, ini ya. Nah, nanti di sini sebenarnya hubungannya nanti dengan momen ya, dengan momen ya, dengan momen. Ya, jadi misalkan ini ya. Kalau Anda ingin mengangkat beban ini, ya, bebannya ini supaya ringan, maka Anda bikin ini jaraknya ini semakin jauh gitu ya. Lengannya ini semakin panjang sehingga nanti Anda lebih ringan memberikan gayanya ini ya. Jadi sama kalau misalkan kalau mainan anak-anak itu ya, orang yang lebih berat mungkin dia biar imbang dengan orang yang ringan, berarti jaraknya itu yang ringan harus jauh dari titik pusat ini ya, titik tumpuan ini. Tapi yang orangnya berat agak dekat gitu ya dengan titik tumpuan ini, pasti nanti bisa imbang ya. Itu ya, jadi dia bisa mengimbangi beban berat dengan cara menjauhkan jaraknya ini ya. Gitu ya. Jadi di sini tuas dapat melipat gandakan gaya input dan mengubah arah gaya ya. Cara tuas atau pengungkit mengubah gaya input tergantung pada tumpuannya ya, posisinya di mana gitu ya. Nah, misalkan Anda kalau tang itu juga sama ya, mekanisme tang itu. Ya. Nah, jadi ini sangat banyak sekali aplikasinya ya di bidang mesin ya. Oke, ya, nanti ya ada 3 klasifikasi pengungkit ya. Jadi ini pengungkit itu jenisnya sangat banyak ya. Nah, ini ya. Jadi ada first class ya, first class lever ya, pengungkit jenis 1, second class ya, kemudian third class. Ya, bedanya apa di sini ya? Anda lihat ini ya. Kalau titik tumpuan itu di antara effort ya, effort.
itu usaha dan load itu beban ya, di effort dan beban. Kemudian pivot atau titik tumpuannya ya, kalau titik tumpuan itu di antara effort dan load, maka ini adalah first class lever ya, jadi pengungkit jenis yang pertama ya. Tetapi nanti ya kalau yang jenis kedua ini itu adalah titik tumpuan itu di ujung ya, kemudian di tengahnya adalah beban. Jadi ada beban, tumpuannya di ujung, effortnya ya, usahanya itu juga di ujung ya. Ini adalah second class ya, contohnya ini gitu ya. Nanti bisa Anda lihat alat apa yang menggunakan sistem pengungkit ini ya. Kemudian yang ketiga itu adalah yang third class ya, jenis yang ketiga ya, lever atau pengungkit jenis yang ketiga. Di sini ya hampir sama dengan yang second, tapi posisinya bergeser ya, jadi kebalikannya antara effort dan loadnya. Jadi ini tumpuannya di sini, effortnya di tengah ya. Jadi effort di tengah, di kanan kiri itu ada pivot ya, atau titik tumpuan dan beban. Ya, contohnya ini ya, gini ya. Jadi ini adalah third class, second class, ini first class. Ya. Oke, itu ya tiga jenis pengungkit ya, atau tuas. Contohnya apa gitu ya? Nah, ini contoh first class. Ya, contoh first class ya. Jadi misalkan ya, ini adalah gunting ya. Gunting. Jadi ini tumpuannya di tengah ya. Gayanya dari sini ya, kedua jari Anda ini ya. Bebannya di sini untuk menggunting ya. Nah, makanya supaya ringan, Anda guntingnya butuh gaya yang ringan, berarti ini bebannya Anda dekatkan ke titik tumpuan ini kan gitu ya. Kalau di ujung pasti lebih berat Anda guntingnya itu. Jadi Anda gunting tapi posisinya di ujung sini gitu ya, itu pasti berat. Tapi kalau Anda dekatkan di sini, pasti lebih ringan ini. Ya, gitu. Nah, ini yang kedua adalah namanya apa nih ini saya ya? Ini tang ini ya. Ya, tang penjepit misalkan gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Ini tumpuannya di sini, gayanya ada di tangan Anda ya, bebannya di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah linggis ya. Nah, linggis ini ya. Dia Anda ingin mengangkat beban ini ya menggunakan mekanisme linggis pengungkit ya. Jadi ini biar kuat berarti ini Anda harus jauhkan jaraknya ini dari tumpuan. Ya, sehingga lebih ringan nanti. Ya. Contoh yang lain misalkan ya Anda ingin mencabut paku ya menggunakan palu ya. Jadi ini ya dijepit di sini ya pakunya, tumpuannya di sini ya. Tumpuannya di sini, usahanya di sini. Ya, berarti ini effort, ini tumpuan, ini beban gitu ya. Ini juga sama ya urutannya ya. Force titik fulcrum ya, tumpuan, ini beban ya, sama. Ya, berarti ini yang first class lever. Ya. Oke, kemudian contoh lain ya untuk yang second class. Nah, gitu ya. Nah, ini ya pengungkit. Ya, jadi bebannya itu di tengah. Ya, kemudian di ujung-ujungnya itu ada usaha ya. Kita memberikan gaya dan di sini adalah titik tumpuan. Contohnya adalah angkong ya. Angkong di sini ya, tumpuannya di rodanya ini. Ya. Tumpuannya di sini ya. Kemudian effortnya di sini ya. Ya, kemudian ini adalah bebannya gitu ya, resistennya. Ya, bebannya. Nah, ini sama ya. Ini adalah pemecah biji ya, pemecah biji. Kemudian ini untuk membuka tutup botol ya. Tutup botol. Tumpuannya di pinggir ya, pinggir sini. Ya. Nah, ini juga sama ya tumpuannya ya, penggunting kertas ya, ini tumpuannya di pinggir,
bebannya di tengah, tangan Anda itu sebagai untuk memberikan usahanya ya. Nah, itu contoh. Oke, kemudian ya jenis yang ketiga ya. Nah, ini jenis yang ketiga ya. Jadi di sini ya titik tumpuan di ujung, bebannya di ujung juga ya. Usahanya di tengah-tengah. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contoh ya, misalkan Anda tumpuannya ya, tangan Anda ya, tumpuannya di sendi pergelangan ya, di siku Anda ya. Nah, di usahanya itu menggunakan otot lengan ini. Ya, bebannya di sini. Ya, misalkan gitu. Ya, sumpit juga sama ini ya, sumpit. Kemudian ini contoh ya, misalkan ya, ini adalah palu gitu ya. Palu, kemudian ini adalah pancing ya. Nah, ini titik tumpuannya ya, tangan Anda yang kanan, Anda memberikan gaya itu tangan yang kiri ya, bebannya adalah yang ikan ini ya. Oke, ini ya, ini contoh mati ya. Ya, terakhir. Bentar kok, hilang ya. Nah, ini. Oke ya, terakhir kita di sini ya. Iya Pak. Lever jenis yang ketiga ya. Oke ya, selanjutnya adalah keuntungan mekanik dari pengungkit ya. Nah, keuntungan mekanik dari pengungkit ya. Nah, di sini ya, kalau Anda lihat ya, keuntungan mekaniknya seperti apa ya. Jadi ini misalkan pengungkitnya ya, kemudian di sini adalah beban ya, di ujung kiri adalah beban, di ujung kanan adalah effort ya, usahanya, gaya yang kita berikan. Kemudian di sini yang tengah adalah titik tumpuan ya, atau fulcrumnya. Maka nanti MA-nya itu adalah sama ya, F output dibagi F input ya di sini. Jadi ini adalah besarnya berapa? Berarti nanti tergantung dari panjangnya ini ya, B per A ya. Jadi panjang tumpuan ya, panjang tumpuannya ya, ya panjang tumpuan. Nah ini ya, panjang tumpuannya. Jadi ini semakin jauh jarak ini B-nya, maka nanti keuntungannya juga semakin besar ya, keuntungannya juga semakin besar ya. Ini ya, ini untuk pengungkit ya. Nah, mungkin nanti bisa dicari ya contoh-contoh mekanisme pengungkit ya pada mesin ya. Oke ya, ini contoh saja ya, contoh. Ini di mana ini misalkan ya, ini apakah yang pertama, kedua, atau ketiga katakanlah gitu ya. Nah, ini ya, ini speed ya, scope ya, kemudian orang mendayung, kemudian ini bermain kano ya, nah, kano, kemudian ini tenis ya, ini bisbol, ini adalah orang bermain golf ya, pemain golf ya. Jadi ini contoh ya mekanisme pengungkit yang bisa yang biasa digunakan ya sehari-hari ya. Oke ya, kemudian
nanti ya hubungan antara momen dan pengungkit ya, momen dan pengungkit ya. Nah, itu ya, momen dan pengungkit. Sorry ya, ini ya. Jadi apa itu momen ya? Jadi momen adalah gaya yang istilahnya dapat menyebabkan sebuah benda itu berputar, gitu ya. Jadi gaya putar namanya ya. Jadi momen itu adalah gaya yang menyebabkan sebuah benda itu akan berputar ya, momen putar. Ya. Maka nanti momen itu dirumuskan gaya kali jarak ya. Jadi gaya kali jarak itu disebut dengan momen ya. Nah, sebagai contoh ini ya. Contoh ini momen. Misalkan ini adalah pengungkit ya, ditumpu di titik fulcrum ini. Titik fulcrum ini, kemudian di sebelah kiri itu adalah usaha effort ya, sebelah kanan adalah resisten. Resisten itu bebannya ya. Nah, ini ya, momen yang dihasilkan di sebelah effort itu berapa? Ya, momen adalah gaya kali jarak. Berarti gayanya 4 ya, jaraknya adalah gayanya 50, gayanya 4 ya, berarti 200. 50 kali 4 200 ya. Kemudian yang di bagian kanan yang resisten itu gayanya 25, jaraknya adalah 8. Itu juga sama ya, berarti ini adalah 8 kali 25 adalah 200 juga. Ya, berarti momennya ini besarnya sama dengan sama-sama 200 ya. 50 kali 4 200, 25 kali 8 200 juga ya. Nah, tetapi arahnya ini berbeda ya. Jadi arahnya momen yang sebelah kanan itu searah jarum jam ya. Yang kiri berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga ini akan saling menghilangkan. Artinya nanti kondisi pengungkit itu dalam kondisi seimbang ya. Ini seimbang. Ya, ini seimbang ya. Berarti ini dia cenderung berputar ke arah jarum jam, yang kiri berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga ini nanti saling menghilangkan ya, sehingga ini akan dalam kondisi keseimbangan ya. Kalau tidak seimbang berarti ini bisa berputar ya, entah nanti kalau besar yang ke sebelah kanan berarti ini akan berputar ke arah jarum jam ya. Kalau besar yang kiri berarti dia berputar berlawanan arah dengan jarum jam ya, gitu ya. Nah, ini juga contoh ya, contoh lever ya atau pengungkit ya, yang istilahnya biasa dipakai untuk memutar gerakan gitu ya. Nah, itu ya, ini yang mutar ke sana ya. Nah, gitu ya, ini tumpuannya ya. Jadi momen itu gaya kali jarak. Oke ya, kemudian kita ke puli gitu ya, ke puli ya, puli. Ya, tadi sudah dijelaskan di depan ya, sudah saya sampaikan ya. Puli merupakan salah satu jenis pengungkit khusus dari kelompok 1. Ya, ini ya. Nah, katakanlah ini ya, ini ada puli. Ya. Ini ada puli ya. Puli, kalau kita lihat di sini ya, puli itu sebenarnya hampir mirip dengan pengungkit ya, yang jenis 1 ya, kelompok 1 ya. Titik pusat puli ini sebagai istilahnya sumbu putarnya ya, titik putarnya. Kemudian misalkan ini kalau pengungkit ya, ini bebannya ya, ini juga sini beban, ini usahanya gitu ya. Dia hampir mirip ya, mirip ya. Puli adalah roda dan as roda dengan alur di bagian luarnya ya. Nah, ini roda, asnya yang ini ya. Kemudian ada alur di bagian luar roda. Ya. Dipakai untuk mengangkat beban berat ya. Ya, sistem katrol dapat terdiri dari satu atau lebih puli itu ya, yang sudah saya sampaikan di depan tadi ya. Membuat pekerjaan menjadi lebih mudah ya. Gitu. Oke ya. Nah, contohnya banyak sekali ini ya. Contoh mekanisme puli ya. Jadi ini ya, orang menimba air. Kemudian ini katrol ya,
untuk mengangkat mesin ya, mesin mobil. Nah ini ya, kalau Anda bayangkan ini nariknya pasti kalau tanpa katrol itu nggak bisa, ini berat sekali ya. Kalau menggunakan katrol ini satu orang pun bisa ya. Nah, tetapi dengan syarat jaraknya semakin jauh ya. Jadi Anda narik ini 10 meter, mungkin ini hanya bergerak beberapa istilahnya beberapa senti aja, akan gitu ya. Kemudian ini juga sama ya. Nah ini kalau puli di pabrik ya, itu sebagai penghubung ini ya, penggerak. Ini juga sama ya, crane. Nah, crane ini juga menggunakan mekanisme puli ya, aplikasinya ya. Oke. Nah, kemudian sistem puli ya, tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Nah, jadi ada yang tetap ya, jadi pulinya ini tetap. Yang kedua ini movable ya, jadi ini pulinya bisa bergerak ya. Kemudian ada yang model kompon, campuran ya, kombinasi tetap dan bergerak. Nah, ini yang tetap yang kiri ya, ini yang bergerak. Tetap yang atas, ini yang bisa bergerak yang bawah ya. Di istilahnya adalah block and tackle ya. Jadi ya, block and tackle itu puli kombinasi. Ya. Oke ya, kemudian berapa keuntungan mekaniknya ini? Nah, nanti bisa dihitung ini. Ya, berapa keuntungan mekanik dari alat ini ya? Ini berapa ini? Ini 1 ya ini ya. Jadi ini misalkan bebannya ini 10 kilo, berarti Anda nariknya juga sebesar 10. Nah, yang kedua, ini juga sama ya. Ini juga 1. Jadi misalkan bebannya itu ini berapa ini? 1 buat 2 ini. Keuntungan mekaniknya. 1 buat 2 ini. Ada yang tahu dari kalian? 1. Nah, ini 1 ya, jelas. Ya, kalau ini berarti 2 ya. Jadi misalkan bebannya 100 ditahan oleh 2 buah tali toh. Ini ya, tali ini dan ini ya. Jadi ini masing-masing 50, ini 50 gitu ya. Nah, yang ini berapa? MA-nya ini juga 2 ya. Ini juga 2 ya. Jadi misalkan bebannya 100 ditahan oleh 2 buah tali ini ya. Ini 50, ini 50 ya. Nah, misalkan ya, ini 100 ditahan oleh 2 buah tali ini toh. Nah, masing-masing 50 ya. Ini juga 50. Ini juga 50 ya. Nah, gitu. Ini misalkan kalau ini 100, berarti ini ditahan di sini 50 ya. Ini sana juga 50. Nah, gitu. Nah, berarti ini 1, ini 2, ini juga 2 ya. Yang ini berapa ini? Ini juga 2 ya. Nah, misalkan ini 100, ini 10 ya. Ini 10, ini ditahan di sini 5. Di sini juga oleh 5. Nah, ini juga pasti 5 gini ya. Oke, ya, ini contoh ya. Contoh sistem puli ada 3 ya, tetap, fix, ya, kemudian ada movable ya, tidak tetap, dan campuran, block and tackle. Oke ya, ini contoh ya, fungsi lain dari puli ya. Fungsi lain dari puli ya, fungsi lain dari puli adalah nanti ya, puli ini juga banyak dipakai dalam mesin ya. Pertama, dia adalah memindahkan gerakan ya, atau memindahkan gerakan ya, atau putaran ya. Misalkan ini penggerak, ini yang digerakkan, berarti dipindah ya dari sini ke sini. Nah, kemudian kalau berbeda ukuran diameternya, itu bisa merubah kecepatan ya. Jadi biasanya itu dari kecil ke besar seperti ini ya, untuk menurunkan putaran. Ini penggeraknya, ini yang digerakkan ya, kemudian nanti putarannya akan turun.
Nah, kalau yang jenis ketiga ini adalah istilahnya mereverse ya. Mereverse itu membalikkan arah putaran ya. Jadi misalkan arah putarannya itu ini ke sana gitu ya. Ini membingungkan ya. Jadi misalkan ini searah jarum jam, nanti hasilnya bisa berlawanan arah jarum jam gitu ya. Nah, itu ya. Ini merubah arah putaran, kemudian ini merubah posisi ya. Posisi putaran ya. Ini putarannya adalah ini ya, ini vertikal, ini horizontal. Ya, gitu ya. Ini fungsi lain dari puli. Nah, ini banyak juga dipakai dalam mesin nanti ya, mesin yang kompleks. Oke ya, ini contoh lain ya. Sorry. Ya, nah, ini berapa sih keuntungan mekanik dari sistem puli ini? Ya, bisa nggak ini Anda hitung? Ya. Oke ya, nah, ini contoh soal ya, nanti bisa ini sudah ada jawabannya ya, nanti bisa dipelajari aja. Ya, ini jamnya sudah hampir habis ternyata ya. Ya, masih ada satu lagi ya. Oke. Nah, nanti bisa dipelajari ini ya. Oke ya, yang terakhir itu adalah roda dan gandar ya. Roda dan gandar ya. Ini agak bablas sedikit ya, pasti nggak apa-apa. Ya. Jadi roda dan gandar itu bisa dianggap ya dua buah benda bulat dengan ukuran yang berbeda ya. Ya, kalau roda berarti diameternya lebih besar ya. Ya, roda terhubung dengan gandar atau poros. Roda dan gandar bertindak seperti kumpulan tuas yang berputar ya. Gandarnya itu seperti tumpuan. Ya, ini membuat pekerjaan menjadi lebih mudah ya, karena akan lebih banyak gaya atau beban angkat dengan sedikit usaha. Nah, contohnya ini ya, obeng ya. Jadi kalau Anda ingin memutar ulir ya, itu menggunakan obeng, itu sebaiknya pegangannya itu diameternya besar ya, diameter pegangan ini itu besar sehingga muternya lebih ringan kan gitu ya, muternya lebih ringan ya. Kemudian contoh lain ya, ini ya contoh lain, misalkan ini gagang pintu ya, Anda mutar pintu itu ya, ini wheelnya ini yang Anda pegang, porosnya itu yang mekanisme pemutarnya di sini ya. Ini akan lebih ringan ya. Gitu. Contoh lain adalah timba ya, timba pada sumur ya. Nah, ini lebih ringan dibanding yang mekanisme yang pertama tadi ya. Nah, kalau menggunakan puli tadi lebih berat, kalau menggunakan ini dia lebih ringan. Karena Anda mutarnya ini diameternya besar gitu ya. Ini momennya besar. Nah, dengan ini jadi lebih ringan gitu ya. Kemudian ini juga sama ya, ini pemotong ya, pemotong pizza ya. Nah, kemudian setir ini ya, ini juga sama ini ya, roda dan gandar ya. Kalau roda diameter setirnya ini semakin besar, itu juga akan membuat lebih ringan ya muternya ini. Cuma kan dibatasi kalau setir ya, dibatasi dengan ruangan yang tersedia ya. Sehingga setir itu sekarang menggunakan mekanisme apa istilahnya, steering ya, power steering ya. Setir yang dibantu dengan power dari motor listrik atau motor hidrolik ya. Oke ya, contoh lain ini ya. Oke ya. Di sini ya, ini sebenarnya ekuivalen ya, jadi hampir sama tadi ya. Roda dan gandar ya dapat memberikan keuntungan mekanik ya. Nah, keuntungan mekaniknya itu istilahnya hitungannya hampir sama dengan lever ya, pengungkit ya, dengan pengungkit. Nah, seperti ini ya. Nah, ini katakanlah bebannya 3F ya. Ini gaya yang Anda berikan ya. Sama juga dengan
wheel and axle ya. Ini poros yang kecil, ini porosnya ya, ini rodanya gitu ya, yang luar ini rodanya. Gitu ya. Sehingga nanti keuntungan mekaniknya ini berapa ini kalau seperti ini ya? Ini 3 ya nanti ya. Hasilnya 3 ya. Oke ya. Keuntungan mekanik roda dan gandar itu adalah RW dibagi RA ya. Ini R itu radius wheelnya, radius rodanya ya. RA itu axle-nya ya, atau porosnya, gandarnya. Ya. Jadi MA itu adalah perbandingan antara jari-jari roda dengan jari-jari gandarnya. Ya, gitu ya. Nih. Ya, jadi mekanismenya itu sama ya dengan Anda bandingkan ini aja ya. Nah, ini dengan yang ini ya. Nah, mirip. Ya. Oke, gitu ya. Ini untuk roda dan gandar. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh saja. Nah, sebuah roda pada sumur mempunyai radius 40 ya. Ya, radius porosnya itu adalah 5 ya, radius porosnya adalah 5 ya. Berapa keuntungan mekanik dari sistem ya, di RW per RA 40 per 5 ya, ini 8 ya, jadi lebih ringan 8 kali ya. Oke ya, ini sudah melendang ya. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini ya, ini cukup sekian ya. Nanti akan saya lanjut di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya nanti masih berkaitan dengan simbol mesin ya, simbol mesin. Ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu dari sini? Ya. Atau masih terlalu mudah ya? Ada nggak ini? Jelas. Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Oke, nanti mungkin akan saya share juga ya materinya. Atau sudah saya share? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Ya, oke. Nanti saya share ya materi ini. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, nanti akan saya lanjut hari Jumat ya, insya Allah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian ya kuliah hari ini. Terima kasih. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.